Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi huda ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku jamaah Masjid Ridwan Al-Abrar yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini atas karunia Allah Ta'ala kita diperkenankan untuk bisa bertemu untuk bersama-sama kita melanjutkan aktivitas kita, yaitu di Jumat yang pertama di setiap bulan, atau pada saat ini kita berada di hari Jumat di pekan ketiga di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam kondisi iman dan takwa melekat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hati yang istiqomah sehingga bisa sampai pada tahapan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini materi kita tazkiyah nafas akan mengambil hikmah syariat-syariat yang ditetapkan Allah di bulan Dzulhijjah ini. Kebetulan alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-20 malam ini, hari 20 di bulan Dzulhijjah. Jadi syariat-syariat yang ditetapkan Allah di bulan Dzulhijjah ini, pertama ada ibadah haji, ya, dan puncaknya itu ada pada tanggal 9, yaitu ketika saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Ta'ala diberikan istitoah untuk sampai bisa menunaikan ibadah haji, berkumpul di satu tempat, yaitu pada Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang belum dipanggil oleh Allah Ta'ala, maka ada syariat untuk puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian dilanjutkan dengan syariat yang lain, yaitu ketika saudara-saudara kita melanjutkan habis wukuf, kemudian bermalam di Musdalifah, kemudian melempar jumrah, kemudian melanjutkan untuk tawaf, sa'i, termasuk tahallul awal dan tahallul kedua. Setelah itu kemudian kembali lagi bermalam di Mina untuk melempar jumrah di hari tasyrik 11, 12, 13 Hijriah. Bagi yang tidak berhaji, maka ada syariat kurban. Kita menyembelih hewan atau udhiyah, yaitu tepatnya di tanggal 10 hari raya Idul Adha, dan bisa dilakukan di hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengambil hikmah ini sehingga bisa mentazkiyah nafas kita. Pada malam ini kita akan belajar tazkiyah nafas dengan mengambil hikmah dari syariat yang kita kerjakan, yaitu yang berkaitan dengan ibadah haji dan rangkaiannya termasuk kurban. Nah, ini apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk mentazkiyah nafas kita? Pertama, saudara-saudaraku, sejak tanggal 1 di bulan Dzulhijjah kita diingatkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak taubat, untuk memperbanyak amalan-amalan soleh, termasuk memperbanyak puasa, khususnya di tanggal 9. Saudara-saudara kita yang memang berhaji sudah mulai niat, yaitu ihram di miqat, kemudian langsung menuju ke
Padang Arafah. Setelah itu Rasulullah SAW memang mengingatkan Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah itu maknanya adalah haji itu puncaknya ya di hari Arafah itu. Ada apa di hari Arafah itu? Kita berkumpul. Jadi kurang lebih kalau tahun ini sekitar 1,7 juta jamaah haji berkumpul di satu tempat namanya Padang Arafah. Meskipun sekarang mungkin suasananya agak lebih teduh ya, karena banyak tempat-tempat di jalan-jalan sekitar untuk di Padang Arafah itu sudah pakai atap yang di situ atapnya dingin, mengeluarkan kayak AC, mengeluarkan uap, kabut. Bahkan nanti perjalanan sampai Musdalifah sampai Mina itu di situ juga sudah tidak panas lagi seperti zaman dahulu. Terlepas dari itu semuanya, ada hikmah di balik ibadah haji puncaknya di Arafah itu. Ada apa di Arafah itu? Arafah itu berasal dari kata dasarnya Arafah itu dari kata Arafah. Kemudian kita mengenal istilah ta'aruf. Ta'aruf itu berasal dari kata dasar yang sama. Mengenal, ta'aruf saling mengenal. Bahasanya tafa'ala, tafa'alu, ta'arafa, ya ta'arafu, ta'arufan, ta'aruf itu saling mengenal. Lah mengenal apa ini? Banyak kesadaran-kesadaran yang diberikan Allah Ta'ala berkaitan dengan tempat yang namanya Arafah ini. Satu sisi ada pelajaran, kita dikumpulkan di seluruh dunia berkumpul di satu tempat, di mana menggunakan pakaian yang sama. Ya. Di situ sudah tidak ada lagi yang namanya embel-embel, yang namanya band, yang namanya stiker, yang namanya bintang, sudah tidak ada. Di situ bercampur menjadi satu presiden, artis, rakyat biasa, konglomerat, siapapun itu. Dan ini hikmahnya adalah pertama, kita diingatkan oleh Allah ini miniatur yang namanya padang mahsyar. Sebelum kita ke padang mahsyar, maka di dunia dulu, ini kan dimensi akhirat. Dimensi dunianya ini menyadarkan kepada kita. Tadi di ayat yang dibaca oleh imam kita surat 49 ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Di situ betul-betul bukti bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, bahwasanya manusia itu ternyata diciptakan berbeda-beda. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, meskipun dari unsur yang sama. Jadi meskipun kita berasal dari dzakarin wa untha, dari laki-laki perempuan ya, yang sama, tapi ternyata berkembang ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, berkembang, ada suku-suku, ada bangsa-bangsa. Dalam surat Rum ayat 22, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, kemudian menjadi suku bangsa yang berbeda. Ini ternyata Allah betul-betul mengingatkan semuanya lita'arafu. Di situ semua bangsa ada, semua suku ada, gitu ya. 1,7 orang berkumpul di satu tempat. Kesadarannya lita'arafu. Di tempat Arafah itu betul-betul agar kalian saling ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Saling mengenal. Mestinya di situ selain nanti kepentingan kita pribadi berkaitan dengan padang mahsyar, sebenarnya bisa dimanfaatkan momentum itu untuk menyadarkan di dalam khutbah di waktu wukuf gitu ya, bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Itu persis dengan khutbah Rasulullah ketika berada di Haji Wada kalau tidak keliru. Bahwasanya Rasulullah mengingatkan tidak ada yang namanya orang yang lebih unggul, orang Arab, orang non-Arab ya. Tapi semuanya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Dan di situ kita diingatkan, sudah tidak lagi presiden, tidak ada pengusaha, tidak ada konglomerat, tidak ada artis, semuanya sama kedudukan di hadapan Allah, berkumpul di satu titik, yaitu hamba Allah. Dan di situ kita disadarkan pertama saling ta'aruf, saling mengenal, ternyata kita bersaudara, berkumpul bersaudara dalam tujuan yang sama, yaitu mengabdi kepada Allah Ta'ala. Maka ini mestinya memunculkan kesadaran. Di dalam surat 49 ayat 10
Al-Hujurat ayat 10 kita diingatkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Meskipun berbeda warna, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa, tapi kita diikat dalam persaudaraan yang sama. Apa itu? Innamal mu'minuna ikhwatun. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara, meskipun berbeda warna suku, berbeda warna kulit, bahasa, bangsa, sukunya berbeda. Kalau menjadi saudara, maka tugasnya adalah fa aslihu baina akhawaikum. Di dunia kita harus berbuat soleh dengan saudara. Yang kedua, dalam surat Al-Maidah yang kedua, di situ kita juga harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Di ujung surat 49 ayat 10 itu, dan takwalah kepada Allah. Kita diingatkan, fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Haji bekalnya harus takwa. Di situ disadarkan ketakwaannya supaya kita betul-betul saling mengenal, saling ta'aruf dengan saudara-saudara kita meskipun berbeda suku, bangsa, bahasa. Harusnya ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk membangun ukhuwah Islam. Kenapa? Karena ada perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 110 puncaknya. Kita diingatkan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang iman, jagalah ketakwaanmu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kalau kalian tidak dalam kondisi muslim. Jangan mati, ini maknanya adalah kita harus hidup sebagai muslimun. Muslimun itu al-muslim, akhul muslim, al-mu'min, akhul muslim. Rasulullah mengingatkan, itu kal jasadil wahid. Mestinya itu menjadi satu kesatuan yang saling berbuat soleh, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, syaratnya ternyata dalam ayat berikutnya untuk menjadi muslimun itu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita diingatkan Allah harus bergabung bersatu menjadi jami'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian harus berpegang pada tali Allah yang sama. Kita diingatkan di situ tali Allahnya sama, Allahnya sama. Wa'tasimu bihablillah jami'an, semuanya 1,7 juta orang berkumpul sama, talinya sama Allah. Yang mengikat di situ adalah Allah. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Berarti ketika kita berada di padang Arafah itu diberi pelajaran oleh Allah, ya, supaya kita betul-betul menjalin ukhuwah Islam. Meskipun berbeda-beda warna, suku, bahasa. Terus kita diingatkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dalam tafsir para mufassir memberikan contoh di masa Rasulullah itu antara sahabat Ansar dan Muhajirin itu juga perlu dipersaudarakan. Kenapa? Karena berbeda latar belakang, berbeda kepentingan, itu bisa terjadi friksi. Maka itu harus dipersaudarakan. Caranya bagaimana? Fa aslihu baina akhwaikum wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk bisa berbuat saleh, itu bisa saling kerjasama, maka Allah memberikan pelajaran fa'alafa baina qulubikum. Hatimu dipersatukan. Di padang Arafah itu semuanya bersatu, betul-betul menyatu untuk memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Menyatu untuk bersama-sama kita mendapatkan ampunan Allah. Itu gambaran bagaimana pelajaran di padang Arafah ini. Kita ambil tazkiyah nafsnya. Ternyata tazkiyah nafsnya menyadarkan kita bahwa kita betul-betul dipersaudarakan oleh Allah, dan ketika masih hidup kita harus betul-betul menjadi muslimin atau muslimun, yaitu kal jasadil wahid menurut Rasulullah. Untuk menjadi kal jasadil wahid, maka syaratnya kita harus dipersaudarakan dulu, menyadari kita bersaudara, hatinya dipersatukan. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lah, hatinya menyatu seperti kita di padang Arafah punya kepentingan yang sama. Meskipun di situ partainya beda, organisasi masanya berbeda, negaranya berbeda, sing jelas di situ kan berbeda semuanya, tapi menjadi satu jamaah besar, yaitu jamaah minal muslimin. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Termasuk kita di Indonesia ini yang tidak berkesempatan di padang Arafah berpuasa. Puasa itu tujuannya adalah la'allakum
takut supaya kita mendapatkan ketakwaan kembali. Salah satu ciri orang yang takwa diperintahkan Allah tadi surat Al-Imran 102 sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Supaya takwamu takwa yang benar-benar, maka kamu harus hidup sebagai muslim. Hidup sebagai muslim itu bagaimana? Yaitu bersatu talinya Allah, jangan pecah belah. Supaya tidak pecah belah, maka hatimu harus dipersatukan. Nah, untuk bisa menyatukan hati ini, kita harus betul-betul menyadari yang mempersatukan kita hati, bukan pikiran. Ya, pikiran bisa beda-beda, tetapi kita harus menyatukan hati. Ini pelajaran penting. Gerakan-gerakan dakwah bisa berbeda-beda. Ada Muhammadiyah, ada Nahdliyin, ada Persis, ada macam-macam sekali. Tidak masalah. Ketika masing-masing sudah paham berada di mana lahan perjuangannya, saling menguatkan, saling berbuat soleh. Tapi kita diingatkan Allah Ta'ala, jangan seperti orang musyrik. Orang musyrik itu yang bagaimana? Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Dari orang yang memecah belah agama jadi golongan-golongan, masing-masing bangga dengan golongannya. Surat Rum ayat 31 dan 32. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim. Setiap golongan merasa bangga dengan golongan. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, kita harus betul-betul wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mesti harus satu tubuh. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Gak mungkin akan jadi kepala semuanya. Ini harus saling menyadari. Sehingga pelajaran tazkiyah nafas dari saudara kita yang berada di padang Arafah, kita yang betul-betul tidak berada di sana kemudian puasa, ini adalah kesadaran bagaimana kita betul-betul membentuk muslim. Dengan padang Arafah kita betul-betul 1,7 juta umat Islam, Masya Allah, berkumpul di satu titik yang sama. Andaikan itu betul-betul semuanya diterapkan, fa aslihu baina akhwaikum, kemudian diterapkan yang namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Negara-negara muslim yang kira-kira kaya nanti mensupport kepada yang miskin. Dari berbagai macam bisa saling tukar-menukar. Ta'arufnya di sana. Kalau bisa dikatakan ini bisa jadi ya PBB sejati muslim itu ya, kesempatan ketemu di situ. Oki pun kalah, ya kan? Kenapa? Karena Oki itu tidak semua negara-negara yang muslim itu bersatu. Itu muslim di seluruh negara itu lebih besar. Maka itu bisa jadi kekuatan, kalau bahasa kita yang membina kekuatan umat, politik, ekonomi, budaya bisa dipersatukan di situ. Kepentingannya sama, hanya untuk Allah. Maka ini pelajaran tazkiyah nafas pertama yang harus kita ambil. Ternyata di sini ada satu hikmah. Kalau hatinya senantiasa takwa, hatinya bersih dan bercahaya, maka insya Allah akan hidup menjadi muslim. Kalau nanti hatinya sudah dipersatukan, hatinya sama-sama sefrekuensi, tujuannya hanya Allah, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada sombong, masing-masing. Kalau tadi tidak seperti orang-orang yang memecah belah agama, kemudian masing-masing bangga, berarti masih ada kesombongan. Kalau seperti ini maka belum bisa bersatu. Bisa menyatu kalau hatinya betul-betul sama-sama zero, frekuensinya sama, hatinya bersih, hatinya bercahaya. Baru di situ wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bisa kerjasama. Mas, kamu garap tangan yang kanan ya, saya garap tangan yang kiri. Mas, kamu patutnya mau di kepala, saya di kaki. Ini andaikan semua organisasi politik, andaikan apapun kekuatan umat dipersatukan di situ dengan kesadaran ini, mengambil pelajaran di Arafah ini, maka insya Allah akan terbentuk kekuatan Islam yang luar biasa. Kemudian di situ saling menyadari tujuannya itu Allah, tidak ada kesombongan diri, sehingga menghindari yang namanya perselisihan, menghindari yang namanya pertikaian. Setelah wal takum minkum, di situ wala takunu, surat Al-Imran 105 itu wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Jangan seperti orang-orang yang berpecah belah, berikhtilaf. Maka Allah mengingatkan ulaika lahum adzabun ada azab yang pedih. Nah, kalau umat Islam sudah bisa mengambil pelajaran itu dari Arafah, hatinya bersih, tujuannya sama, bekerja sama, ta'awanu fa aslihu baina akhwaikum, insyaallah umat Islam ini betul-betul ayat 110-nya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhirnya.
kalian betul-betul menjadi khairul ummah. Kenapa kok bisa menjadi khairul ummah? Karena kita sudah betul-betul berupaya untuk membentuk umat. Kita betul-betul berupaya untuk menjadi khairul ummah, benar-benar mulai dari pribadi dengan mengambil pelajaran di Arafah. Ini pelajaran ketika kita berada di dunia, masih diberi kesempatan, ayo kita secara pribadi menjadi muslimin di tengah kehidupan muslim di seluruh dunia. Kita menjadi mukminin di tengah kehidupan mukminin di dunia. Kita sadar kita tujuan kita adalah Allah. Mari kita berjuang bersatu. Kalau bersatu maka insya Allah musuh-musuh Islam itu kalau betul-betul mengambil pelajaran dari Arafah, maka insya Allah Palestina itu aman. Saudara kita yang di Iran insya Allah diberikan kemenangan karena semuanya bersatu melawan musuh bersama. Siapa itu? Kelompok yang namanya Zionis, kelompok Yahudi, kelompok Nasrani yang betul-betul Zionis dan imperialis. Dan mereka dari dulu memang berupaya. Allah sudah menyatakan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, surat Al-Baqarah 120. Mereka berupaya karena tidak ridho supaya kita itu mengikuti milah. Bahkan mereka menggunakan cara-cara yang keras. La tajidanna asyaddan nas, surat An'am ayat 82. Dan mereka berupaya untuk mengembalikan kita dari mukmin menjadi kafir. Sehingga mereka tidak ridho kita itu bersatu, tidak ridho. Maka menurut saya kadang-kadang pelajaran seperti ini kurang populer. Pokoknya dari haji bar kan gitu ya. Terus yang penting wes wukuf di Arafah, habis itu bar. Padahal ada pelajaran yang luar biasa. Belum nanti pelajaran tentang akhirat. Ini baru pelajaran di dunia. Nah kita belajar tazkiyah nafas itu butuh hikmah-hikmah seperti itu. Bagaimana kita bisa menangkap hikmah di balik syariat-syariat yang memang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan. Itu terkait dengan Arafah. Mudah-mudahan meskipun di situ dibatasi mulai dari ba'da zuhur sampai maghrib, itu memang betul-betul harus dioptimalkan. Ada tugas kita secara pribadi untuk mengambil hikmah di padang Arafah ini. Apa? Kenapa? Karena memang ini dimensi akhiratnya. Karena ini adalah miniatur dari padang mahsyar. Padang mahsyar itu di dalam surat 39 mulai ayat 68, 69, kemudian 70 sampai berikutnya, sampai 73 yang terakhir. Pertama kita diingatkan Allah bahwa di padang Arafah itu adalah miniatur padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah satu tempat di mana kita semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah setelah kita nanti dibangkitkan. Surat Az-Zumar mulai ayat 68. Ayat 68 itu berkaitan dengan ditiupnya sangkakala, ditiupnya sur. Siapa yang meniup? Malaikat. Siapa yang merintahkan? Allah. Ada sur pertama, ada sur kedua. Sur ketika ditiupkan maka terjadi saat, terjadi kiamat kalau dalam bahasa kita. Maka fasoi kauman bisa mawatulah. Semuanya mati. Illa masyaallah kecuali yang dikehendaki. Kok ada yang tidak mati? Siapa itu? Nah, malaikat kan tidak, malaikat itu petugasnya yang ditugasi oleh Allah untuk meniupkan sur. Nah kemudian yang kedua, setelah sur ditiupkan pertama, hancur semuanya, mati semuanya. Setelah itu ada sur yang kedua, tiupan sur. Sur itu ada yang memaknai terompet, sur itu ada yang memaknai sesuatu yang ketika ditiupkan itu bisa mengguncangkan jagat raya ini, mengguncangkan ars. Sampai-sampai yang namanya wajibnya asyamsu wal qamar, matahari dan bulan itu bisa bersatu. Kalau Rasulullah berikan gambaran yang namanya lautan itu bisa sampai kering. Kenapa? Bumi betul-betul berguncang. Idza zulzila il al-zuzil zalaha. Karena kejadian itu betul-betul dahsyat. Suatu ketika Rasulullah ditanya dalam surat A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ah. Kamu ditanya tentang sa'ah. Ini dalam tafsir ini orang-orang Baduin biasanya tanya. Ya Rasulullah jenengan itu jelaskan tentang kiamat itu kapan? Ayat Musa, kapan itu? Qul innama inda rabbi. Sesungguhnya ilmunya pun qul innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmunya itu ya hanya pada Allah. La ta'tikum illa baghtah.
Dan itu tidak akan datang kepada kalian kecuali mendadak. Sakulatus samawati wal ardh. Itu sangat berat nanti bagi langit dan bumi. Didesak terus, Rasulullah kemudian bisa jadi itu sudah dekat. Dan ini tentang saat, dan itu akan terjadi. Setelah saat, kemudian nanti betul-betul hancur semuanya. Ada tiupan kedua, di mana tiupan kedua ini ternyata membangkitkan, namanya yaumul qiyamah. Dalam bahasa kita yaumul ba'ats, dibangkitkan. Di situ nanti wa asyraqatil ardh. Setelah dibangkitkan, manusia nanti akan dikumpulkan. Dalam surat Az-Zumar ayat 69-nya wa asyraqatil ardh binuri rabbiha. Pada saat itu diterangi ardh itu bumi, tapi di situ ditafsirkan oleh para mufassir itu pada mahsyar. Nanti pada mahsyar akan diterangi dengan cahaya Allah. Setelah itu wawudi alkitab, akan diletakkan kitab. Kita akan betul-betul menghadapi kitab kita masing-masing. Kemudian didatangkan para nabi, termasuk para saksi. Ini pengadilan, hisab itu pengadilan. Saksinya dihadapkan, nabi pun dihadirkan, kitabnya diletakkan di depan kita. Dalam surat 17 ayat 13 dan 14, itu surat Al-Isra ayat 13, Allah memberitahukan kitab ini sudah ada sejak kita kecil, sejak bayi. Di situ Allah menyatakan bahwasanya wa kullu insan, setiap manusia alzamna ta'ira fi unuqi, ditempatkan di kudunya itu rekaman berbahasa kita. Kalau dulu kitab dijaga oleh malaikat namanya Raqib Atid, karena surat 50 ayat 16 dan 17, mayal fidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Ada Raqib, ada Atid yang menjaga kitab rekaman kita. Rekaman ini nanti ada dua, rekaman ilmiyin dan rekaman sijil. Itu dalam surat Mutaffifin, di surat 83 mulai ayat 7 sampai 10, dan juga ayat yang ke-17 sampai 20. Namanya ilmiyin dan sijil. Dijaga oleh Raqib dan Atid. Rekaman itu sejak kecil, nanti sampai mati itu tidak pernah habis baterainya. Kenapa? Karena memang CCTV-nya Allah. Dan itu betul-betul pada hari kiamat nanti ternyata akan ditampilkan oleh Allah. Setelah Allah menyatakan bahwa insan alzamnahu fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan akan dikeluarkan pada hari kiamat kitab bayal qaum mansur, kitab yang ditemui dalam kondisi terbuka. Ini tadi ketika hancur kemudian dibangkitkan, manusia betul-betul akan dibangkitkan semuanya, akan dikumpulkan, namanya di padang mahsyar. Itu miniatur padang Arafah. Berarti di padang Arafah itu mengingatkan satu kejadian bahwa setiap manusia nanti akan menghadapi yang namanya pengadilan ilahi. Pengadilan itu nanti hakimnya hanya Allah. Alaihissallahu biahkamil hakim. Allah yang paling bijaksana hakim. Dan di situ nanti kita akan ditampilkan yang namanya CCTV kita. Menurut Islam yang kiamat kita yang mansur. Maka bagi nanti yang ditampilkan kitabnya, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Nanti dalam surat 84 takbir kalau gitu ya. 84 nanti ayatnya yang ke-7, 8, 9. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bagi siapa yang diberikan kitabnya sebelah kanan, maka nanti betul-betul akan mendapatkan hisab yang dimudahkan. Apa yang ada di sebelah kanan